Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Keanekaragaman makhluk hidup ini merupakan kekayaan bumi yang meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan semua gen yang terkandung di dalamnya, serta ekosistem yang dibangun. Berdasarkan pengertiannya, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. 1. Keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Gen pada setiap individu, meskipun perangkat dasar penyusunannya sama, tapi susunannya berbeda-beda bergantung pada masing-masing induknya. Penyebab terjadinya gen adanya perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis dari kedua induk. Keturunan dari hasil perkawinan memiliki susunan perangkat gen yang berasal dari kedua induk. Kombinasi susunan perangkat gen dari dua induk tersebut akan menyebabkan keanekaragaman individu dalam satu spesies berupa varietas-varietas secara alami atau buatan. Pada manusia terdapat keanekaragaman gen menunjukkan sifat-sifat berbeda seperti ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. 1. Bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama spesies rose hybrid, tetapi warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda, seperti warna merah, putih, kuning, dan lain-lain. Hal ini karena susunan gen penyusun bunga mawar yang satu dengan bunga mawar yang lain berbeda. 2. Tanaman mangga. Tanaman mangga pun memiliki keanekaragaman hayati tingkat gen. Beberapa ragam jenis mangga seperti mangga arum manis, mangga apel, mangga kueni, dan masih banyak lagi lainnya. Dari sisi buahnya, mangga-mangga tersebut memiliki rasa dan tekstur yang berbeda-beda, begitupun dari segi penampilan fisik tanamannya. Selain pada tumbuhan, keanekaragaman hayati tingkat gen juga ada pada hewan, yaitu pada hewan ayam. Demikian juga pada ayam. Ada ayam kampung, ayam hutan, ayam kate, dan ayam lainnya. Kita dapat melihat keanekaragaman sifat antara lain pada bentuk dan ukuran tubuh, warna bulu, dan bentuk. 2. Keberagaman hayati tingkat jenis. Dalam keanekaragaman jenis dijumpai keseragaman individu. Lingkungan sekitar banyak dijumpai berbagai jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai jenis ciri-ciri fisiknya, seperti bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Jika keanekaragaman hayati tingkat 1 dilihat pada tingkat spesies, maka keanekaragaman hayati tingkat jenis dilihat pada tingkat famili. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat jenis pada tumbuhan atau hewan, kita dapat mengamatinya antara lain ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk tubuh, warna, kebiasaan hidup, dan lain-lain. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. 1. Family Felidae atau keluarga kucing-kucingan. Kucing dan kucing besar adalah anggota suku Felidae, bangsa karnivora. Anggotanya yang paling dikenal tentunya adalah kucing peliharaan. Jenis-jenis lainnya juga banyak dikenal orang seperti harimau, singa, macan tutul, jaguar, dan lainnya. Kelompok hewan ini mudah dikenali dari bentuk tubuhnya. Daun telinga kebanyakan berbentuk segitiga dan tegak. Taring jelas dan besar karena semua anggotanya adalah pemakan daging.
Penciri khas lainnya adalah kukunya yang memiliki kantung sehingga dapat dikeluarmasukkan sesuai keperluan. 2. Famili Arecaceae atau suku palem-paleman adalah kelompok tumbuhan yang biasa disebut palma atau palem. Famili Arecaceae terdiri atas puluhan genus dan ratusan jenis. Jenis-jenis yang umumnya terdapat ditemui di Indonesia antara lain aren, kelapa sawit, kelapa, dan masih banyak lagi lainnya. 3. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup, mulai yang bersel satu hingga makhluk hidup bersel banyak yang dapat dilihat langsung. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembaban. Kedua komponen tersebut sangat beragam dan bervariasi. Maka ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik pun bervariasi pula. Di dalam ekosistem, seluruh makhluk hidup yang terdapat di dalamnya selalu melakukan hubungan timbal balik, baik antar makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya atau komponen abiotiknya. Hubungan timbal balik menimbulkan keserasian hidup di dalam suatu ekosistem. Perbedaan letak geografis antara lain merupakan faktor yang menimbulkan berbagai bentuk ekosistem. Berikut contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. 1. Ekosistem lautan. Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut. Terdiri atas ekosistem perairan dalam, ekosistem pantai pasir dangkal atau litoral, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem air laut memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Memiliki garis pantai yang permanen dan juga terjaga dengan baik. Terdapat ekosistem mangrove di sekitar pantai. Terdapat pula usaha budidaya air payau, dan pencemaran atas pantai bisa dikendalikan. 2. Ekosistem darat atau ekosistem alami. Ekosistem darat adalah keanekaragaman yang ada pada alam darat. Ekosistem ini biasanya dipengaruhi oleh suhu dan curah hujan. 3. Ekosistem darat suksesi merupakan ekosistem yang berkembang setelah terjadinya perubahan suatu ekosistem, baik karena faktor alam ataupun karena kegiatan manusia. 4. Ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman atau hewan peliharaan didominasi pengaruh manusia, dan memiliki keanekaragaman rendah. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dengan makalah yang berjudul Keanekaragaman Hayati di Sekitar Rumah. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan atau penulisan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.